Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberi keselamatan, agar senantiasa diberi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Nasrul. Bentar, Nasrul. Berdiri aja. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya absensi dulu. Abi Jordi, Aditya Cafifudin, Alfansa, Zikri, Ego. Kita akan belajar tentang merangkai komponen, ya. Yang sebelumnya kalian sudah pernah belajar, ya. Belajar tentang apa yang pertemuan sebelumnya kemarin? Apa? Pak ya? Fadil. Tentang komponen-komponen elektromagnetik, Pak. Komponen elektromagnetik. Iya, Pak. Ya, spesifik. Duduk, makasih. Yang lebih spesifik siapa? Yang bisa jawab? Zikri. Ya, nih kasihkan ke Zikri. Ini tadi Fadil. Ya, silakan Zikri berdiri. Apa kemarin? Minggu lalu? Kontaktor, Pak. Tentang kontaktor. Terus apa lagi? Komponen apa lagi? MCB1 pas. MCB1 fast. Terus mencoba per komponen itu fungsi kerjanya bagaimana. Tinggal hari ini kita merakit komponen tadi jadi suatu rangkaian agar dapat menjadikan suatu yang bermanfaat di industri. Ya, Pak, sekarang katanya Pak Fajar dulu semuanya itu sekarang serba otomatis, Pak. Menggunakan ada yang katanya Pak Fajar kemarin PLC, ada yang menggunakan smart relay. Lah kok ini kok masih menggunakan kontaktor? Tidak lepas. Tidak lepas. Karena memang komponen elektronika itu kapasitasnya kecil. Ya, dengan kuat hantar arusnya itu kecil. Ya, itu dapat diperbesar di jumper menggunakan kontaktor yang kapasitasnya agak besar. Seperti itu ceritanya. Ya. Nah, nanti akan saya sedikit ulas, ya. Bahkan kemarin ada lowongan pekerjaan, ya, kebetulan di PT Sasmita Gloves, ya. Pabrik sarung tangan. Bayangkan, pabrik sarung tangan itu kebetulan HRD-nya tetangga saya, Pak Ronin itu. Kemarin minta tolong carikan siswa. Kebetulan juga ada alumni sini yang kemarin ikut lomba keterampilan siswa LKS itu, Wahyu Chandra, anak Wonoayu. Saya telepon, apakah masih ingat pengetahuannya tentang sistem kerja kontaktor? Apakah masih ingat pengetahuannya tentang PLC? Apakah masih ingat pengetahuannya tentang sensor dan inverter? Katanya, Pak, masih ingat instalasi motor terus, Pak. Ada yang bisa jawab kira-kira apa? Kok instalasi motor terus? Ada yang tahu enggak? Kok selalu? Ya, Ramdan. Speakernya tadi mana? Oh ya. Ya. Kenapa? Izin menjawab. Ya. Karena sekarang di bidang industri umumnya pabrik rata-rata alat-alatnya menggunakan motor, Pak, semuanya. Oh ya. Sistem kerja menggunakan motor, ya. Ya, mungkin bisa dijawab lagi, Ramdan, kalau bisa. Kira-kira motor ini fungsinya sebagai apa? Mengubah energi listrik menjadi gerak. Oh iya, menjadikan energi listrik menjadi gerak. Iya toh, motor paling mudah itu. Ya, oke, ada bisa mindah-mindah. Habis itu berjalan sampai sana, tiba-tiba bergerak ke sana. Nah, siapa yang minta itu kok bisa bergerak ke sana, bisa gerak ke sana? Apa itu? Pak. Karena diprogram dengan program PLC. Oh iya, diprogram dengan PLC. Oh iya, diprogram dengan PLC. Tadi mendengarkan kata-kata PLC. Terus selain itu apa? Yang bikin sampai sini kok langsung bisa bergerak lagi? Pakai sensor. Pakai sensor. Pakai apa? Pakai sensor. Menggunakan sensor, ya toh? Ada sensor, ada PLC, ada pneumatik, otomatis. Wow, komplit kan? Nah, ini ada video lagi. Nah,
Video ini akan saya tampilkan hubungannya dengan persoalan yang akan kalian diskusikan nanti. Nah, ini ada persoalan di sini. Silakan nanti membentuk kelompok. Satu kelompok nanti sekitar 4 siswa, ya, biar adil, tidak berjejer ya. Tidak berjejer 20 berapa ini? 2 ya, 22 anak ini. Ya, nanti saya cak lewat online ya, nanti di grupnya ya. Ini saya bagi ya. Nah, sudah ketemu. Sudah. Nah, ini Ishak Bayaki nanti boleh milih dengan kelompok siapa berarti. Yang lainnya sudah. Oh, belum tertampil. Oke. Nah, ini. Yang lainnya nanti seperti ini ya. Tim 1 terdiri dari Abi Jordi, Maulana Nasrul, sama Nathan. Dan tim 2 ya. Nah, seperti ini, silakan dilihat sendiri. Kemudian Ishak, khusus Ishak nanti. Kemudian didiskusikan dalam kelompok. Jadi kerjanya dalam kelompok tidak hanya satu orang ya. Dalam kelompok, jadi satu tim ini kerjasama. Kemudian kalau sudah selesai diskusi, nanti dipresentasikan hasilnya. Kemudian kalian sendiri nanti yang membuat kesimpulan terakhir. Ya, bisa dipahami dari situ ya. Ada makna yang akan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong. Sebagai apa? Memindahkan aliran listrik dari dari PLN atau dari genset ke rumah secara otomatis. Memindahkan saja. Sedangkan AMF, automatic main failure, itu sebagai apa? Starter motor pada genset. Jadi di genset itu ada starter. Presentasikan ke depan, laptopnya di bawah, ya. Kemudian ditampilkan biar dilihat secara bersama-sama. Nanti mungkin kelompok 1 bisa dikomentari oleh kelompok 3, kelompok 2 dikomentari kelompok 4 dan sebaliknya. Seperti itu. Sudah jelas teknisnya? Oke, saya berikan waktu pengerjaan diskusi 20 menit ya. 20 menit sudah harus komplit. Silakan didiskusikan dalam kelompok ya. Sebelum didiskusikan dalam kelompok, kalau memang ada yang tanyakan nanti angkat tangan ya. Angkat tangan, nanti saya ke situ untuk membantu kendalanya di mana. Ada yang tanyakan? Tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu. Oke. Ya, di gambar di sini. Mana? Ini teksturnya ya. Jadi adakan sebagai MCD di komentar. Jika kita pernah berbagi air
Artinya mau apa? Dibaca ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari sistem kerja rangkaian ATS. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil kami diskusi tentang AMF. Apabila PLN mempunyai sumber tegangan, maka K1 akan bekerja dan memutus kotak rangkaian baterai pada starter genset. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Yes. Untuk kerja. Jadi nanti kedepannya lagi, seandainya kalian mau presentasi lagi, harus dimatangkan cara ngomongnya ya, cara presentasinya ya. Sampai depan langsung bingung. Ya, jadi garis besar bisa, tapi tetap prinsip kerjanya sendiri-sendiri. Antara dari ATS ataupun dari AMF sendiri. Kemudian tadi dan baterainya nyala atau mati ya. Kalau mati berarti kira-kira apa yang terjadi dari selama itu, kalau genset kok bisa sampai dengan tidak bisa hidup, itu juga itu yang terjadi. Apa tadi? Baterainya? Iya, kenapa kok bisa baterainya mati di industri itu? Apa? Belum dicas. Ya kemungkinan besar karena kurangnya adanya perawatan. Ya toh? Kurang adanya perawatan. Ya, sering tidak dicek, tidak dicas, ya. Karena baterai on terus. Tiba-tiba soak ya, tidak tahu bahwa baterainya mati ya, kayak tadi baterainya mati Pak, ya mati tidak bisa nyala ya, gensetnya tidak bisa nyala, sudah ditransfer switch, gensetnya tidak mau nyala, kan seperti itu progresnya. Kesimpulannya, jika di rangkaian ini berjalan otomatis, sekarang kebanyakan yang menggunakan otomatis di selain PLN dan genset, selain pabrik dan rumah sakit, Pak. Rumah sakit? Ya. Oh ya. Kalau di rumah sakit kan nggak mungkin harus nunggu, kan ada pasien yang harus butuh perawatan juga. Oh ya. Ya. Jadi ketika ada pemadaman, genset itu langsung bisa menyala dan menggantikan arus dari PLN. Oh ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Ramdan ya. Sudah ada contohnya, bahkan rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit contohnya. Masa nunggu teknisinya datang nyalakan genset? Ya, atau satpamnya nyalakan genset kan tidak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi makanya dibuat menggunakan baterai ya. Baterainya kita ganti mungkin nanti aki, kalau nggak aki ya nanti sumber adaptor. Kemudian nanti menyalakan satu motor yang kita anggap adalah starter ya, motor DC nanti. Kemudian nanti digunakan juga seandainya untuk menyalakan genset nanti sebagai peraganya apa nanti pertemuan berikutnya nanti saya jelaskan lagi ya, bisa dipahami ya untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti intinya apa yang kamu rakitkan hari ini ya, rangkaikan hari ini, nanti kita praktekkan pada perakitan secara kontekstual nanti langsung menggunakan pengkabelan. Dipimpin doa. Mungkin seperti itu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan pulang dengan selamat. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, hati-hati.